Oke guys, kita akan lanjut lagi tentang Mikrotik. Tentunya masih mengenai userman. Nah, di video saya sebelumnya ada menerangkan tentang rate limit ya. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang limit waktu. Nah, tentang melimit waktu pada user manager. Oke, langsung aja. Pertama-tama juga sama seperti video saya sebelumnya, yaitu masuk ke bagian profile. Dan kemudian tentunya kita harus add new profile atau create. Kemudian ini saya kasih waktu nggak usah lama ya, 2 menit aja. Ini contoh aja ya. Ini jadi nama ini nggak harus tertulis 2 menit. Jadi ini terserah teman-teman, yang penting teman-teman ingat aja namanya 2 menit. Oke. Kemudian kita juga harus buat limitationnya. Kemudian add new. Nah, di sini juga seperti membuat limit speed ya. Kita harus memberi nama limit 2 menit. Jadi saya salah klik limit 2 menit ya. Kemudian yang perlu kita setting adalah uptime. Uptime kita setting 2 menit. 2M ya, sama 2 menit. Kita uptime-nya hanya 2 menit. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa settingan lagi ya. Download, upload, dan transfer. Nah, settingan ini adalah settingan seperti video saya sebelumnya. Bukan video apa ya namanya, lupa saya. Namanya limit kota kalau nggak saya. Limit kota ya, kalau nggak salah limit kota. Namun itu menggunakan metode hotspot. Kita harus buat satu-satu ya. Nah, di sini juga ada settingan seperti itu, yaitu download. Ini adalah kota download user. Jadi kita ingin limit user itu hanya mendapatkan kota contohnya 1 MB ya. Jadi ya tulis aja sini 1 M. Nah, ini akan hanya memiliki kuota 1 MB. User itu hanya bisa menggunakan 1 MB. Dan sama juga dengan upload ini. Limitnya ingin kita batasin juga sama. Kemudian transfer ini adalah total dari keduanya ya. Total dari keduanya. Transfer ini juga kita bisa limit. Atau juga gabungan dari semua ini. Jadi contohnya kita limit uptime 2 jam. Ini 2 menit ya. Nah, ya contoh aja. Kita uptime-nya 2 menit, namun juga kita kasih limit speed-nya. Nah, jadi kita setting juga di sini. Cara setting speed ada video saya sebelumnya. Jadi kombinasi dari keduanya, nah itu juga bisa. Namun di sini saya contohkan aja uptime limit aja yang saya konfigurasi, dan kemudian add. Sama juga dengan settingan sebelumnya, kita pilih terlebih dahulu yang profil lain, kemudian pilih lagi profil yang ingin kita setting. Nah, kenapa harus kita pilih lain? Tadi teman-teman ada di awal tadi ada lihat kan, meskipun profil kita udah ke 2 menit, namun di sini ada settingan limit yang sebelumnya itu. Nah, itu akan berbahaya nanti salah setting. Jadi kita ada baiknya pilih profil lain. Nah, seperti ini. Kemudian pilih lagi profil ini. Nah, kemudian ya kita add. Kemudian pilih limitnya. Nah, di sini juga ada settingan hari ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Juga bisa dikombinasikan. Kemudian add. Nah, di sini ada validity. Validity itu adalah masa aktif ya. Jadi contohnya begini.
Jika kita setting masa aktif 1 hari ya, 1 day ya, 1 hari. Kemudian uptime limit kita setting 5 jam. Contohnya aja ya, 5 jam. Jadi user itu contohnya menggunakan waktu yang sudah kita tentukan, contohnya online selama 2 jam. Jadi sisanya ada 3 jam ya. Karena limitnya 5 jam kita contohkan tadi. Nah, selama 1 hari itu ID itu akan tetap bisa digunakan sampai habis waktu yang sudah kita limit tadi, sisanya 3 jam. Nah, tapi jika sudah melebihi 1 hari atau 1 kali 24 jam, sisa waktu yang 3 jam tadi akan hangus. Nah gitu, jadi ini fungsi validity. Jadi ibarat masa aktif gitu ya, kita memiliki kuota, contohnya yang familiar aja ya, yang mungkin sering teman-teman gunakan, yaitu kuota internet ya, kuota internet GSM. Kita mendapatkan kuota contohnya 2 GB, namun masa aktif 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu kita gunakan hanya contohnya 500 MB aja ya, jadi ada sisa 1,5 GB. Nah, namun sudah lewat 1 bulan, nah kuota itu akan hangus. Nah, itu sama dengan fungsi validity di userman ini. Jadi ibarat ada masa aktifnya gitu ya. Namun di sini nggak saya setting, teman-teman bisa coba eksperimen aja ya. di Mikrotik teman-teman. Kemudian save dan kita testing. Saya kelupaan. Usernya belum dibuat. Jadi kita buat user, kemudian buat 1 aja. Kita buat apa ya? Nah, ini 2. Kemudian ini 2. Nah, jangan lupa pilih pilih profil yang sudah kita buat tadi, kemudian add. Dan kita tes menggunakan user yang kita buat tadi. Ini logout, kemudian login, kita tes menggunakan user yang sudah kita buat. Oke. Nah, setelah login ini di sini ada standar keterangan ya. Kita sudah login 0 detik. Ya, memang kita belum baru login ya, jadi 0 detik. Nah, di sini ada limitnya ya, 2 menit. Saya refresh terlebih dahulu. Nah, itu akan waktu login kita ada 19 detik dan ini ada sisanya ya. Jadi nanti jika waktunya sudah lebih dari 2 menit, kita tidak akan bisa browsing ya. Ya, tentunya tidak akan bisa browsing karena waktunya sudah habis. Ini saya tunggu atau mungkin kita tunggu aja ya, sekitar 1 menit, tidak akan lama. Jadi selama 1 menit, selama waktu yang tersisa masih kita bisa gunakan, gunakan untuk mengakses internet dan lain-lain, download pokoknya begitulah. Namun jika waktunya sudah habis, nah ini tinggal 48 detik ya. Kita tunggu sampai habis. 40 detik. 40 detik. Tunggu 40 detik. Nah, kita coba sambil browsing aja ya. Browsing browsing ya, nggak tahu ini saya mau browsing apa, jadi ya browsing aja. Atau kita jelajah website saya. Oke, ini adalah website saya baru jadi. Jadi isinya masih amburadul. Kita coba browsing aja sambil menunggu waktu internet habis. Nah, itu dia waktu internet habis. Jadi kita akan didirect kembali ke halaman login ya. Nah, kita coba menggunakan user tadi. Oke. Nah, ini akan ada keterangan
no valid profile found. Nah, jadi tidak ada profil yang valid pada user ini ya, karena memang masa aktifnya sudah habis atau jatah waktunya kita sudah habis. Oke, itu tadi tutorial lanjutan tentang manajemen user menggunakan userman, yaitu manajemen limit waktu ya. Jadi ada bedanya dengan limit waktu yang video saya sebelumnya, yaitu langsung dari Mikrotik. Namun di sini menggunakan user manager tentunya lebih mudah dalam manajemennya. Jadi cukup add user atau ingin melakukan apa-apa itu tinggal kita manajemen pada userman. Jadi tidak perlu repot-repot buka Mikrotik, buka Winbox. Jadi cukup menggunakan browser aja ya. Oke, itu tadi video tutorial dari saya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman semua biar ya bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mengetahui video tutorial selanjutnya.